Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya dalam channel Catatan Edu. Sekarang saya sedang bermain game Life is Feudal. Ini game yang baru saya mainkan, seri Forest Village. Jadi Life is Feudal ini ada series Forest Village dan juga My Own. Kalau yang My Own itu dia lebih ke FPS RPG ya teman-teman. Sedangkan kalau yang Forest Village ini lebih ke strategic game. Ini sangat bagus karena kita akan membangun sebuah desa di tengah hutan. Kita akan menghadapi semua tantangan, baik itu tantangan dari alam maupun binatang buas ataupun lingkungan yang bermasalah ya teman-teman. Game ini sangat mirip dengan Banis yang pernah saya mainkan dan juga Manor Lord. Tapi kalau untuk Manor Lord, mudah-mudahan bulan depan kita sudah bisa memainkan Manor Lord ya teman-teman. Ini kita mainkan dulu yang Life is Feudal series Forest Village. Oke, kita start new game. Ini nama desanya adalah Worcester. Jadi landing place seperti ini. Kita bakal punya map ID-nya ini. Tipenya adalah small. Klimaknya itu adalah mild atau sedang. Nah, ini kita series mode normal. Dan kita mengaktifkan disaster. Jadi ada bencana, bisa itu kebakaran ataupun angin topan ataupun banjir ya teman-teman. Oke, kita start. Wah, tampilannya bagus ya teman-teman, grafiknya. Ini lihat. Remember, you can occupy village by clicking on their portrait. Use this mode to speed up the harvesting of field building construction or to protect your crop from wild animal. Oh, jadi ada binatang buas ya teman-teman. Oke. Ini tampilannya teman-teman. Oke, jadi ini ada minimap. Ini north, east, west, and south. Ini ada lognya, jadi kita bisa tahu ini hari pertama kita ya teman-teman. Jadi kita bermain baru hari pertama. Ini kita punya 6 warga, kita punya teenager 2 orang dan bayi 2 orang. Jadi kita total punya 10 penduduk ya teman-teman. Ini dari start kita sudah dapat 200 log, kemudian 120 batu. Ini kita ada tembaga 100, ada claynya 100, ada jerami 100, kemudian kayu bakar 300. Ya, kita belum punya arang, nanti kita buat arang. Ini kita punya ikan 700, daging tidak ada. Ini buah apel. Kemudian kita ada roti 900. Kemudian ini ada oats 300 dan kulit ya. Kulitnya ada 10 dan ini ada peralatan pekakas. Oke, ini kita lihat. Nih kita sudah punya 9 penduduk. Kok hitungannya 9 ya teman-teman? Oke. Ini kita lihat nih. Kita rotasi. Ini nggak bisa dirotasi ya teman-teman. Sini kita lihat ini log apa yang terjadi pada masyarakat ya teman-teman. Oke. Ini kita ada di tengah pulau. Kita lihat ke ujung dulu. Wah, cukup luas teman-teman. Anggaplah kita sedang membangun Australia ini teman-teman. Pulau di tengah kontinen. Oh, dan ini ada selat ya teman-teman. Oke. Ini ada log house. Ban. Ini untuk menyimpan bahan baku. Ini ada warehouse. Oh, kita sudah punya 3 rumah. Oke, jadi untuk rumah pertama ini warganya ada Bowen, Sitini, dan Ania. Oke, Ania ini lebih tua, 28 tahun. Bowen masih muda ya teman-teman. Ini blended family ini. Kemudian ini Jailah, perempuan semua teman-teman. Ada Leandro sama Alianor. Dan ini Nolan, Dan sama Efren. Oh, Dan Nolan. Harusnya si Dan itu kesini nih dia. Harus ada pernikahan yang antar keluarga. Karena kita harus menjaga populasi ya teman-teman. Kalau kita terlalu banyak perempuan, tidak ada laki-laki, bagaimana mau berkembang, mau tumbuh masyarakat kita ya teman-teman. Oke, ini kita mulai di desa Worcester. Ini nama-nama desa Inggris ya teman-teman. Tahun pertama ini, Spring. Oke, kita mulai. Oh, Kiara. Hello Kiara. How are you, Kiara?
How you doing? Oke, ini bapaknya nih ya, Nolan. Wah, Nolan ini. Nah, ini kita harus menjaga mood level ya teman-teman. Ini lihat, ini Nolan agak berkurang moodnya. Oke, kita mulai. Karena kita punya stok, jadi kita mulai untuk memproduksi makanan ya teman-teman. Karena kita mudah dan dekat dengan laut, yang sumber daya yang tidak akan habis itu adalah sumber daya ikan. Jadi kita harus membuka fisherman. Oke, kita buka di dekat sini nih. Fisherman Lodge-nya dekat sini. Oke. Kita sudah buat Fisherman Lodge. Lalu kita buat mana nih untuk Forester. Ini Forester. Lumberjack Lodge. Lumberjack kita buat di agak ke tengah ya teman-teman. Jadi cari kita buat di sini. Jangan terlalu dekat sama ini ya teman-teman. Jangan terlalu dekat sama hutan. Nanti ada binatang buas, repot teman-teman. Nih, kita buat di sini. Lumberjacknya. Oke. Ini kita lihat pembangunannya teman-teman. Jadi pada pembangunan ini kita butuh batu 2 lagi. Ini yang bekerja ada 2 keluarga, ada 2 orang teman-teman. Oke. Lumberjack sudah kita buat. Terus tempat mancing ikan sudah kita buat. Sekarang kita buat di warehouse. Rumah kita nggak usah buat dulu teman-teman, karena cukup ya teman-teman. Nanti kalau materialnya berlebih baru kita buat. Oke, ini kita juga buat Forester Lodge. Jadi di sebelah tadi kan Lumberjack itu jadi menebang kayu, sedangkan kalau Forester ini dia lebih pada pemeliharaan ya teman-teman. Oke, jadi di sebelah Forester itu kita taruh Lumberjack. Kita lihat areanya yang bisa ditanamin oleh, karena daerah sini bakal kita buat pemukiman, jadi kita buat agak ke tengah. Di sini. Nih, di sini. Oke. Kita buat road, kita buat jalan ya, teman-teman. Oke, kita sudah buat jalan. Ngapa kita perlu buat jalan teman-teman? Jadi biar warga itu di sini kita lihat di mana foresternya. Oke.
Jalan itu sangat penting ya teman-teman, agar warga itu tidak nyasar teman-teman. Oke, kita buat jalan lagi ke sini. Oke, kita buat jalan ke pemancingan. Oke, ini jalan sudah ada ya teman-teman. Tinggal yang ini kita selesaikan. Oke, nanti kita bakal buat apa di sini sampai ke pantai. Oke. Jadi kita sudah buat jalan, kita sudah buat pemancingan, kita sudah buat lumberjack, kita sudah buat forester. Untuk stok kayu, makanan masih ada ya teman-teman. Oke. Meskipun kita tinggal di tengah pulau, artinya banyak sumber makanan dari laut, tapi tetap kita harus buat green ya teman-teman. Kita buat pertanian. Ini pagar ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau memagarin biar terhindar dari binatang buas bisa. Tapi kalau untuk early game itu saran saya tidak usah karena resource-nya masih sedikit ya teman-teman. Oke. Lalu kita buat ini perkebunan. Ini untuk gather. Oke, kita buat pertaniannya di ini tuh buat rumah ya teman-teman. Pertanian di sini. Kita gather resource dulu. Oke. Oke. Take all resource. Oke. Oke, anaknya udah dewasa ya teman-teman. Kita lihat mereka sedang bangun apa. Oke. Ini gamenya bisa dicepatin ya teman-teman. Nih kita cepatin. Tuh. 9. Nih speednya 2 kali ya teman-teman. Jadi kalau lagi proses pembangunan kalau bisa cepatin aja 5 kali. Jadi biar tidak terlalu lama. Oh ada serigala teman-teman. Ini hewan ternak atau hewan buas ya? Ini si Kaira ini ngapain ya? Oh, dia masih belum bisa bangun ya teman-teman. Kaira, umurnya masih 4 tahun. Oh bisa dilihat teman-teman.
Oke, ternyata kita bisa ngelihat, kita bisa mengawasi pembangunan. Oke, bagus sekali teman-teman. Oh, kita lihat dulu. Ayo bangun. Bangun jalan. Oke, ini kita bisa lihat. Oh, stylenya, gayanya adalah North ya teman-teman. Ini jadi kita membangun lingkungan Skandinavia ini di tengah pulau ya teman-teman. Face-nya adalah ras-ras North, lihat nih, gaya-gaya Viking semua teman-teman. Ini serigala teman-teman, tapi serigalanya nggak ganggu ya teman-teman ya. Serigalanya tidak menyerang warga ya teman-teman. Atau ini sudah dijinakkan sebenarnya ya. Oke. Ini kita melihat dari kacamata si Kaira tadi sebenarnya. Ini kenapa ya teman-teman, sakit? Apa anda katanya? The villager is hungry. Heal with the herb collected by herbalists. He does not have a home. Oh, dia nggak punya rumah. Masa nggak punya rumah teman-teman? Kita baru di game early sudah ada yang meninggal teman-teman. Kasihan si Kaira tadi meninggal teman-teman. Waduh, gagal ini saya jadi Pak Kades teman-teman. Padahal sudah ada sumber makanan, sudah ada roti, sudah ada ikan, tapi kok si Kaira tidak makan ya teman-teman. Apa masalahnya teman-teman? Oke, ini di gudang ada. Kan tinggal ngambil ke gudang harusnya. Apa saya harus buat apa namanya toko kue? Kan nggak perlu. Ini untuk mencari umbi-umbian. Jadi kita harus buat rumah nih teman-teman. Ini gather heart. Tugasnya adalah mengumpulkan ubi-ubian. Kita buat di sebelah Forester Lodger. Jadi umbi-umbian itu kalau kita oke, sip. Jadi umbi-umbian itu dia bakal tumbuh di areal yang banyak pepohonan ya teman-teman. Kalau di game seperti ini, jadi jarang kita jumpain dia di tengah-tengah pemukiman warga. Jadi kita harus buat agak ke pinggir. Oke. Kita baru tahun pertama sudah dia meninggal ya teman-teman. Oh, ternyata si Kaira itu tadi pendatang teman-teman. Makanya biasanya kalau di Venice itu dia ada grave, ada pemakaman. Ini nggak ada ya teman-teman. Oke, ini kita harus berhati-hati ya teman-teman, karena banyak beruang. Ada beruang, saya lihat ada 2 sudah. Takutnya dia menyerang pemukiman warga ya teman-teman. Nih, ada beruang. Oke, ini tinggal shipping nih, tinggal pembangunan ya teman-teman. Kok ini nganggur?
Oke. Oh, iya iya. Tadi pada nganggur ya teman-teman karena kita tidak isi untuk pembangunannya. Oke. Oke, udah mau jadi teman Fishman Lodge-nya. Nih resource limitnya itu dia hanya bisa menampung sampai 20.000 ya teman-teman. Oke, ini kita kasih satu orang yang kerja di sini untuk jadi pemancing. Siapa yang di sini ya? Oh, perempuan. Oke, ini kita lihat si Siti ini jadi pemancing. Nih lihat. Jadi bedanya dengan apa namanya game Benis, kalau apa Lapis Feodal ini kita bisa melihat dari sudut pandang pemain, apa namanya, dari personnya teman-teman. Ini kita lihat dari sisi ini nih. Siti ini lagi mancing. Oke. Oh, kita bisa mancing teman-teman rupanya. Sip. Dapat ikan nggak ya teman-teman? Oke. Ini kita mancing ikan ya teman-teman. Oke, kita mancing ikan. Seru juga teman-teman. Oke, dia sudah dapat 4 ini teman-teman sisi ini. Oke. Sekarang apalagi yang belum dibangun? Nih, satu orang lagi ke sini. Oke. Aduh, bahaya nih teman-teman, ada beruang teman-teman. Mudah-mudahan tidak menyerang warga ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buat hunting cabin. Jadi ada satu orang hunting cabin, kalau bisa ya buat di sekitar apa namanya hutan juga teman-teman. Oke. Nih lihat ya, forester itu jadi menanam sekaligus menebang pohon teman-teman. Jadi sustainability-nya dapat ya teman-teman. Pemeliharaan hutannya dapat. Makanya sengaja saya buat agak ke pinggir. Jadi areal sini sementara kita biarkan menjadi hutan. Karena produk kita masih sedikit ya teman-teman. Kita masih belum bisa expand. Oke. Wah, beruangnya masuk pemukiman teman-teman. Ini bahaya ini sebenarnya. Oke, sekarang satu orang kita suruh kerja di sini. Oke. Ini udah 2 orang. Di sini 1 orang kerja. Oke. Sayang sekali ya teman-teman, si Kiara tadi meninggal dunia ya teman-teman. Saya masih bingung tadi salahnya apa, tapi kayaknya karena si Kiara tadi homeless, dia nggak punya rumah. Makanya dia kelaparan, jadi dia tidak bisa ngambil makanan. Dia juga sakit ya teman-teman. Karena belum ada rumah. Jadi warga itu harus punya rumah teman-teman. Jangan sampai tidak punya rumah. Sayang sekali 1 orang meninggal dunia teman-teman. Padahal kalau kita tidak tahu 10 tahun atau berapa tahun dia bisa jadi forester atau apa. Kasihan. Oke, Kiara, mohon maaf Kiara. Oke. Di sini ini 1 orang aja yang kerja.
satunya cari, oke, cari hub. Pas. Jadi forester dapat. Siapa ya di forester ya? Oh, ini kita lihat ini beruangnya. Saya dari tadi ngeliatin beruang ini. Takutnya dia menyerang warga ya teman-teman. Bowen, oke. Oke, si Bowen. Tukang kayu nih Bowen. Ini saya bingung ini. Beruangnya kok bisa sampai masuk ke pemukiman? Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya memang hutan itu habitat mereka ya teman-teman. Nih di sini juga masih ada rubah. Waduh. Ini jadi kebun binatang nih sebenarnya. Jadi warganya kalau tidak diganggu hewan sih liburan tiap hari ke kebun binatang ya teman-teman. Oke, ini kita lihat ini rumahnya si Jaila, Siti ini sama Ania. Kita lihat di rumahnya ada roti nggak? Oke, ada roti, ada makanan ternyata teman-teman. Oke. Ini Alianor, Dan. Jadi Dan ini duda ya teman-teman. Jadi si Dan ini duda, punya 2 anak. Sedangkan kalau si Bowen, ini sama duda ini banyak laki-laki ya teman-teman. Yang perempuan tuh di sini, Sinti ini sama Ania, sama Jaila. Di sini perempuan semua teman-teman. Kenapa mereka nggak nggak berkeluarga gitu ya? Tinggal di masing-masing rumah ya. Oke, kita lihat stok makanan kita masih oke ya teman-teman. Ini untuk bangun rumah. Apalagi yang perlu kita koleksi teman-teman. Oke, di sini kita buat pertanian ya teman-teman. Oke, kita buat pelabuhan teman-teman. Udah cukup belum ya? Oh, belum bisa teman-teman. Oke, ini basic ya teman-teman. Jadi kita harus, masih belum bisa juga. Ini tadi kita udah buat herbalis hut ya. Ini satu orang. Oke, ini herbalis. Herbalis sama, kalau bisa kita buat di tengah hutan. Wah, gelap teman-teman. Ada badai teman-teman. Ini tempat cari makanan ya teman-teman. Ini kabin hunting. Karena kita masih belum ada orang ya teman-teman. Oke, ini nggak ada warga yang nganggur sebenarnya.
Ini si Alianor juga masih kecil, belum bisa ngapa-ngapain nih teman-teman. Oke. Jadi si Kiara tadi benar-benar kenapa meninggal itu karena memang dia nggak punya makanan, dia nggak punya rumah, jadi dia nggak bisa ngambil. Ini lihat beda. Oke. Wow, beruang. Lihat tuh teman-teman. Nih, bisa masuk rumah nggak kita ya? Oh bisa. Keren teman-teman. Kita bisa tahu nih isi rumahnya mereka. Oh ternyata seperti ini teman-teman. Oke. Ada firewood. Jadi ini tipe rumah panggung sebenarnya, semi panggung ya teman-teman ya. Jadi panggungnya itu di dalam rupanya. Tuh, agak ditinggiin. Kalau di dunia nyata sebenarnya kalau rumah seperti ini potensial bahwa ini jadi sarang ular ya teman-teman. Ini firewood. Oke, ini makanan. Ini siapa ini? Ini adiknya. Wah, keren. Sangat keren teman-teman. Jadi ini sangat recommended gamenya. Bagus sekali. Ini makanan melimpah ya teman-teman. Ini apa ini? Firewood. Oke, sekarang kita nyuruh warganya untuk ambil koleksi stone dulu. Ini nggak ada batu. Ini batu. Ini tahun pertama ya teman-teman. Nah ini lagi musim penghujan teman-teman. Musim penghujan harusnya kalau kita bertani, tanam gandum, itu lagi musim tumbuh ya teman-teman. Ini kita buat herbalis di sini. Ini stop dulu kerja. Ini juga stop dulu kerja, bantuin pembangunan. Oke. Collect all resource. Oke. Kita belum ada sekolahan ya teman-teman. Kalau tahun-tahun pertama, kalau saya sekolahan itu masih belum perlu ya teman-teman. Nanti kalau populasinya sudah mulai banyak, baru kita bangun sekolahan. Ini lognya habis ya teman-teman.
Blok kita kosong. Oke, yang buat kayu bakar kayaknya istirahat dulu. Bantuin yang lain dulu. Mana nih cari kayu teman-teman? Kita kekurangan kayu ini. Ini lumberjack tadi mana saya bangun tadi? Oh ini. Ya kan kekurangan kayu kan teman-teman ya. Oke, suruh tebang pohon. Mana pohon yang harus tebang? Sini aja biar terbuka. Oke. Oke. Ikan kita kayaknya masih banyak teman-teman ya, masih cukup lah sama roti. Jadi istirahat dulu, harus bantu yang lain dulu. Oke. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan ya teman-teman. Ketika resource kita masih bermasalah, masih belum memadai, jadi areal-areal yang sekiranya sumber dayanya masih banyak, ya kita istirahatkan dulu teman-teman, tidak kita paksakan. Contohnya seperti apa? Ini kan tadi ada lumberjack ya teman-teman. Ini buat kayu bakar. Kayu bakar ini sumber bahannya dari log ini tadi teman-teman. Jadi kalau kita suruh orang nebang tapi lumberjack tetap jalan, ya lognya nggak kekumpul teman-teman, nggak sebanding. Kecuali populasi kita sudah banyak teman-teman. Jadi memang ada khusus di lodge, di forester, mereka bisa rutin. Nih, tahun ini dapat 20 kayu teman-teman. Ya udah ada 8. Wah, ini udah bersih teman-teman. Jadi kalau udah bersih, biasanya saya membuat pelabuhan. Seperti di sini teman-teman. Nanti kita buat pelabuhan, kita buat port. Tujuannya apa? Kalau kita sudah buat port, nanti kita bisa transaksi teman-teman. Kita bisa jual beli. Oke, ini kita masuk musim gugur. Musim gugur seperti ini, kayu bakar banyak dipakai teman-teman. Karena cuaca dingin. Kalau enggak, nih, cuacanya minus 1 derajat Celcius ya teman-teman. Potensial terjadi freeze pada anak-anak dan juga starving ya teman-teman kalau lagi musim salju seperti ini teman-teman. Oke. Jalannya juga tertutup teman-teman rupanya. Tertutup salju teman-teman. Ini rumahnya juga masih rumah kayu teman-teman. Nanti kita bisa upgrade menjadi rumah batu teman-teman. Nah, ini. Harusnya kalau nge-upgrade itu bisa langsung. Nah ini teman-teman. Upgrade to stone house. Oke, lognya sudah banyak. Sekarang kita mau isi yang herbalis teman-teman. Oke, herbalis sudah ada. Kedinginan nih teman-teman.
gathering hut, makanan, cabin hunting, forester lodge, sama mancing. Satu orang, ini satu orang, oke. Nih kita lihat rumahnya. Ini ada kayu bakar kan rumahnya. Tuh ada teman-teman. Ini rumahnya buat asap. Oke, ini sepertinya banyak nambang ore ini ya teman-teman. Ore ini nanti kita gunakan untuk membuat tools. Maksudnya buat seperti cangkul, buat parang ya teman-teman. Dan itu bisa kita jual teman-teman. Jadi kita buat blacksmith. Blacksmith itu harusnya oke. Ini blacksmith teman-teman. Nih. Mana herbalis hut tadi? Oh ini. Oke, selanjutnya herbalis sudah ada. Healer shop. Healer shop ini puskesmas ya teman-teman. Kalau penduduknya sudah banyak, biasanya sudah ada apa namanya wabah seperti disentri, tifoid, jadi kita perlu buat healer shop. Tapi kalau masih belum padat penduduk, kita cukup buat herbalis hut dulu. Sama school ya teman-teman. Ini buat tembok kota. Kita masih belum perlu ya teman-teman. Oke, ini yang mancing kita aktifkan lagi. Oke, sekarang kita buat rumah teman-teman ya. Hunting sudah, perkebunan fish farm. Fishman Lodge, Fish Farm, Hunting Cabin.
apiari ini nanti untuk buat wine ya teman-teman. Produk kita masih belum ada ya teman-teman, jadi kita buat rumah dulu, kita buat asrama teman-teman. Kita buat hostel. Kenapa saya perlu buat hostel? Jadi hostel itu dia bisa untuk kalau ada pendatang-pendatang ya teman-teman. Oke, kita buat rumah lagi. Rumahnya mengarah ke sini. Oke, kita tidak usah terlalu oke. Kita tidak usah terlalu dekat ya teman-teman, untuk menghindari menular penyakit lebih cepat ya teman-teman. Ini rumahnya bisa di-upgrade ya teman-teman, jadi nggak usah khawatir. Ini tapi nggak bisa diputer. Ini bisa kita upgrade. Mengapa rumahnya menghadap ke utara ya teman-teman? Karena agar mataharinya itu bisa dapat dari kiri dan kanan ya teman-teman. Jadi rata sebenarnya. Oke, ini belum ada makanan. Oh, jadi si Alianor sama si Erin udah pindah ke sini. Sini tinggal si Tini sama Nolan. Ini nanti bisa punya anak nih teman-teman. Leandro sama Den masih anak-anak. Jailah, Ania, Bowen. Food reserve is low. Oke, ini oke teman-teman, ini bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Si Bowen sama si Tini ini tinggal satu rumah. Ini artinya mereka sudah hidup bersama ya teman-teman. Ini Aliana sendirian. Ini Aliana sudah jadi buruh teman-teman. Kita sangat sedih sebenarnya, umur baru 6 tahun. Tapi sudah bekerja. Karena apa? Karena kita tidak punya sekolah teman-teman. Kita belum bangun sekolah. Oke, kita buat nanti waktu lagi musim semi kita buat kebun gandum ya teman-teman. Kalau ini masih belum terlihat, masih belum bisa tertata ya teman-teman. Kita buat rumah satu lagi di sini. Oke, nggak bisa ya teman-teman. Ini sengaja saya kosongin karena di sini untuk buat ban. Nanti kita buat kedai tavern pinggir laut ya teman-teman. Oke. Karena di hutan banyak binatang, jadi pemburunya harus kita tambah 2 orang nih.
Oke, 2 orang sebagai pemburu. Oke, ini udah early spring ya teman-teman. Ini tadi jadi kita bisa buat perkebunan teman-teman. Kita bisa buat kebun gandum. Ditandai agak lapang. Di sini. Ini buat belakangnya kita buat fill. Oke. Cukup 1 aja. Nanti kita buat 1 fill, 1 mill, sama 1 bakery. Ini pas kita buatnya di early spring, karena nanti waktu sudah spring, fillnya sudah siap ya teman-teman. Mudah-mudahan kita sudah punya bibit ya teman-teman. Karena kalau kita nggak punya bibit, repot juga kita mau tanam apa. Oke, ini lihat. Jadi terbuka lahannya teman-teman. Kita lihat ini tebang pohon ya, sejailah ini. Oke, tebang kayu. Oke, tebang kayu. Oke, tebang kayu. Oke, tebang kayu. Bagus teman-teman. Ini gamenya keren. Jadi kita bisa mengikuti aktivitas masyarakat. Kita bisa tahu. Mengapa saya sangat merekomendasikan game ini? Jadi untuk teman-teman yang spek gamenya masih tanggung ya teman-teman, masih belum menggunakan VGA, RAM-nya masih belum support, jadi bisa memainkan game Bennis atau game ini, Life is Feudal, yang Forest Village ya teman-teman. Ini sangat saya rekomendasikan. Tapi kalau spek sudah bagus, teman-teman bisa coba game yang serupa. Itu adalah Lord Manor ya teman-teman. Itu dia butuh spesifikasi yang lebih tinggi lagi, karena dia butuh VGA minimal 2 GB ya teman-teman. Kalau Life is Feudal ini masih cukup pakai HD grafik VGA dari Intel bawaan chipset, itu bisa teman-teman. Jadi gamenya ringan, grafiknya juga bagus ya teman-teman. Oke. Jadi ada 3 game yang sangat saya rekomendasikan, yang tipikal permainannya mirip dan sama. Dari fitur-fiturnya juga sama. Yang pertama itu adalah Bennis, yang masih pakai Windows 7, yang masih pakai Windows 8 yang standar, atau laptop atau komputer yang produk-produk di bawah tahun 2012 bisa main Bennis. 2020 ke bawah sudah mulai generasi ke-8 ke atas bisa main game ini, Life is Feudal.
Tapi kalau gadget teman-teman, laptop atau komputernya keluaran terbaru, generasi terbaru, yang grafik-grafiknya update-update terbaru, ya bisa mainkan itu tadi, Lord Manor. Gamenya sama, karakteristiknya sama. Oke, ini kita tadi buat crop fill. Oke nih teman-teman, kita lihat. Wah, ternyata sih kijangnya tadi diburu teman-teman. Dipanah itu teman-teman, ditembak. Oke. Ini sudah tahun kedua teman-teman. Di tahun kedua ketika kita membangun pemukiman sudah settle, itu biasanya ada pendatang teman-teman. Tapi karena kita tidak ada pelabuhan, datang dari mana teman-teman? Jadi agak mustahil nih. Atau di sini ada hidden tribe ya teman-teman, ada suku tersembunyi, kita nggak tahu. Oke teman-teman, ini sudah tahun kedua ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah bisa lihat fitur-fiturnya. Ini kita sudah buat Fishman Lodge, tempat orang mancing. Kita juga sudah buat Forester Lodge. Kita juga sudah buat hunting cabin. Kita sudah buat gather hut. Kita juga sudah buat herbalis. Kita juga sudah buat lumberjack. Oke. Ini adalah fitur-fitur yang wajib teman-teman buat ketika early game. Karena apa? Ini untuk sustainability ya teman-teman. Nah nih, teenager. Alianor has grow up and ready to walk. Oke, si Alianor sudah bisa nih. Alianor udah bisa kerja teman-teman. Nih, kita kasih kerja di sini aja nih dia. Potong kayu. Oke, kita lihat ya. Ini musim hujan ya teman-teman. Oh, pintunya di sana teman-teman, sesuai saya harapkan tadi teman-teman. Saya takutnya pintunya malah di sini. Kalau di sini kejauhan muternya teman-teman warganya. Ini belum jadi ya teman-teman. Nanti kalau udah jadi kita tanam gandum. Di sini kita tanam gandum, lapangannya. Di sini kita buat windmillnya. Nanti di tengah-tengah kita buat bakery shop. Hujan badai teman-teman. Ini mereka nggak ada istirahat ya teman-teman. Istirahat hanya sebentar. Dan suhunya sangat stabil ya teman-teman. Paling tinggi itu 21 derajat ya teman-teman. Ini temperaturnya. Ini 22 derajat. Jadi hangat teman-teman. Ini matahari full. Ini sebentar lagi. Saya mau memagar daerah sini teman-teman, biar tidak diserang beruang. Tapi ternyata beruangnya jinak ya teman-teman. Oke. Sama satu lagi yang perlu teman-teman perhatikan, ini sumur. Well, sumur ini kalau bisa teman-teman buat di antara beberapa pemukiman teman-teman. Jadi kayak gini nih, dia punya areal. Nanti di sini kalau bisa dibuat lagi
Sampah daerah sini dibuat lagi. Gunanya untuk apa? Satu untuk sumber air minum, terus kasih makan hewan ternak, sama untuk kalau ada kebakaran teman-teman. Jadi warga cepat mengambilnya, nggak muter-muter jauh teman-teman. Jadi memang sumber air itu nomor 1 ya teman-teman. Ya udah bersih ya teman-teman. Ini nanti kita mau buat pemukiman warga. Sedikit lagi late spring ya teman-teman. Nah untuk di late spring ini kita tidak ideal untuk nanam ya teman-teman. Jadi nanam itu harusnya di early. Tapi ada juga beberapa jenis tanaman yang bisa tumbuh ketika fall ya teman-teman, ketika salju turun ya teman-teman, seperti kubis, kentang, si katorvel itu bisa ya teman-teman. Waduh, ini jadi kandang beruang teman-teman. Oke, ini rumah warga. Nanti kita di sini kita buat windmill. Oke, kita bisa buat. Oh, ternyata dia butuh area yang luas teman-teman, nggak bisa. Jadi di sini nih teman-teman, atau di sini. Windmill ini untuk buat gandum ya teman-teman. Oke, kita buat di sini. Kita buat dekat laut. You cannot build in this area. Tuh katanya teman-teman, kamu tidak bisa membangun di area ini. Jadi di mana saya harus bangun teman-teman? Di tengah-tengah sini teman-teman. Oke, nah ternyata agak kepinggiran teman-teman. Oke, ini sudah tersedia. Kita mau tanam apa teman-teman? Flag, grass, oat, potato, or wheat. We choose potato. Nih lihat potato. Tapi bisa kita ganti-ganti teman-teman. Oke, sudah ada angka kelahiran teman-teman. Nih lihat, sudah ada angka kelahiran. Nih bertambah 1. Siapa yang punya anak? Siapa yang punya anak? Kita lihat siapa yang punya anak. Alianor Okian, expecting a baby. Oh lagi hamil teman-teman. Kalau gitu siapa bapaknya teman-teman? Dia tinggal sendirian. Wah, kacau. Ini kita tanam katorvel ya teman-teman. Kita tanam kentang di sini. Kalau kita tanam kentang harusnya windmill ini masih belum perlu, tapi nggak apa-apa. Kita siapin aja. Kita bersihkan lahannya agar apa? Agar nanti ketika waktunya tiba kita nggak repot-repot lagi ya teman-teman. Nih, grafiknya bagus teman-teman. Serem juga teman-teman. Di tengah hutan, tengah pulau, dekat laut, hujan badai.
repot kalau ada tsunami ini teman-teman. Habis kesapu teman-teman. Oke, jadi kalau kita tinggal di daerah pemukiman seperti ini, bencana semuanya ada. Mulai dari rap atau air naik, bisa itu tsunami, ataupun kebakaran karena pemukiman terlalu padat, atau serangan binatang buas, ataupun wabah ya teman-teman. Karena area seperti ini, ketika ada pendatang, ada apa, ya mereka bukan hanya bawa barang, tapi biasanya mereka juga bawa penyakit ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Dan kita amannya di sini bukan daerah pegunungan, jadi tidak ada gunung aktif. Jadi resiko gunung meletus tidak ada ya teman-teman. Ini bisa jadi destinasi wisata sebenarnya teman-teman. Lihat, dia punya karang nih, laguna ya teman-teman. Wah, bagus ya teman-teman. Ini bisa buat resort. Oke. Nanti di sini kita buat ban. Saya suka bannya di tepi laut ya teman-teman. Biar di tengah-tengah ini kita fokus pusat pendidikan, pusat kesehatan ya teman-teman. Ini lognya ada 253. Kita masih belum bisa buat charcoal ya teman-teman. Belum punya arang. Charcoal itu kita gunakan untuk blacksmith nanti. Untuk buat peralatan. Ini Katorvel belum ada yang nanam ya teman-teman. Oh sudah ada, udah bisa 1 orang. Oke. Dengan tanah seluas ini, kita suruh tanam dia sendirian. Siapa ini? Si Efrin. Oke, Efrin masih 6 tahun ya teman-teman. Kita bisa bayangkan anak yang berusia 6 tahun sudah bekerja sebagai petani ya teman-teman. Tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman. Nih lihat, baby has been born. Anak siapa ini teman-teman? Oke, Efrin ini ternyata baru melahirkan teman-teman. Terus saya suruh nanam kentang. Aduh. Oke, sudah ada 3 teman-teman. Lihat populasi kita bertambah. Kita dapat 9 orang. Tadi kita kehilangan 1 orang, si Kiara. Itu kita ingat. Karena keteledoran saya tidak cepat buat rumah ya teman-teman. Karena saya pikir dia anaknya siapa gitu kan di sini kan. Harusnya punya rumah. Ternyata dia dikeluarkan sama orang tuanya. Jadi dia homeless, kelaparan, kedinginan, kena penyakit, lengkap. Oke, sekarang penduduknya sudah ada 11 teman-teman. Ini Evin punya anak namanya Alaina. Oke, kita senang kalau perempuan populasinya. Tapi tetap harus diimbangi dengan laki-laki. Ini si Alianor anaknya sudah 2, 1 tahun 2 kali. Oh ini kembar ya teman-teman, Kian sama Emin. Pas pasang. Ini si Siti ini lagi hamil juga ini teman-teman. Siapa lagi yang lagi hamil? Oh ini gak usah kita harapkan si Nora sama Den. Ini dia bapak produksi. Predator. Di Bowen ini istrinya 2, Jaila sama Ania. Harusnya bagi-bagi 1 sama Den sama si Nolan ini. Kita lihat Katorvelnya. Oh nih. Oke. Katorvelnya. Ini masih tahun kedua ya teman-teman. Saya masih belum mau buat sekolahan karena saya masih butuh tenaga kerja. Nanti kalau populasi sudah di atas 30 boleh kita pertimbangkan. Jadi harus ada orang yang berpendidikan di desa itu. Tapi karena populasi kita masih 11 masih belum perlu ya teman-teman. Mereka mau kemana? Mau merantau. Hilang populasi kita.
Oke teman-teman, ikutin terus ya teman-teman perkembangan gamenya ya teman-teman. Oke, see you, bye bye.